Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Bina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini pada Sabtu Pekan Biasa yang ke-19. Bersama-sama nanti kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya dengan dibimbing oleh Romo yang sudah hadir bersama kita, Romo Thomas Ferry Suharto, OFM. Romo Ferry, terima kasih sudah hadir, Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah boleh hadir di sini supaya bisa berbagi firman yang memperdalam saya dan juga semua yang mendengarkannya. Ya, amin, Romo. Baik, mari kita segera awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Ferry. Silakan, Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali permenungan kita dengan mohon berkat Tuhan melalui doa-doa kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kami bersyukur karena firman-Mu mendidik dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang beriman tangguh, sempurna dalam cinta kasih dan kuat dalam pengharapan. Maka ya Tuhan, bukalah hati dan budi kami agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan dengan baik sabda-Mu, dan kami boleh kodidik melalui sabda-Mu itu, sehingga akhirnya kami tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang selaras dengan kehendak-Mu, dan karenanya juga menjadi berkat bagi sesama. Semoga permenungan kami hari ini sungguh Kau curahi dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami diterangi oleh Sang Kebenaran, dan akhirnya kami juga bisa bersatu dengan Sang Kebenaran, dan bisa mewartakan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari, demi Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup kami, yang kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka, hanya kepada Tuhan Allah kita kami beribadah, dan hanya sabdanya akan kami dengarkan. Bacaan dari kitab Yosua bab 24 ayat 14 sampai dengan 29. Menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada umat Israel, "Hendaklah kalian takwa dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kalian mau beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata, "Kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia tak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu, serta membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah."
Kemudian berkatalah Yosua, "Kalianlah saksi terhadap kalian sendiri bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Ya, kami saksi." Maka sekarang jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu bangsa itu menjawab, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan sabdanya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kepada seluruh bangsa ia lalu berkata, "Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala sabda Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu itu akan menjadi saksi terhadap kalian, supaya kalian jangan menyangkal Allahmu." Lalu Yosua melepas bangsa itu pergi, dan masing-masing pulang ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, Yosua bin Nun, hamba Tuhan, meninggal dunia. Umurnya 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, "Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Mari kita renungkan lebih dalam lagi. Romo Ferry, dari bacaan-bacaan ini kita bisa belajar apa, Romo? Baik, yang pertama dari bacaan kitab Nabi Yosua, kita bisa merenungkan apa yang harus kita renungkan sebenarnya setiap hari. Seringkali kan gereja Katolik dikritik karena membuat atau memberi kesempatan orang tua membaptis anaknya waktu masih bayi. Yang kadang-kadang disangka atau dikritik ini melanggar hak asasi karena anak-anak kan
dipaksa ikut agama, padahal agama itu kan hak asasi setiap manusia. Ya. Sebenarnya ya membaptis di waktu bayi itu bukan masalah, karena toh pada akhirnya anak-anak pun tetap diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya. Dan bukan hanya mereka yang dibaptis bayi, tapi kita semua yang dibaptis pun di masa dewasa harus tetap merenungkan apa yang tadi menjadi pertanyaan Yosua untuk umat Israel. Ya, kalau umat Israel ditanyakan apakah tetap akan memilih Allah sebagai Allah yang akan disembah, nah kita mungkin pertanyaannya menjadi mengapa kita masih mau menjadi Katolik. Jadi ini juga berlaku untuk semua yang sudah dibaptis, maka tiap tahun kita membarui janji permandian sebenarnya untuk merenungkan apa yang dikatakan Yosua. Apakah engkau sungguh memilih Yesus sebagai Tuhanmu? Apakah engkau sungguh memilih Katolik? Mengapa masih tetap menjadi Katolik? Ini penting karena supaya lalu kita menjalankan hidup beriman kita itu tidak hanya asal berjalan, tapi ya kalau memang memilih Katolik, buktikanlah dan wujudkanlah pilihanmu itu dengan hidup yang sungguh-sungguh. Menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Yosua kepada umat Israel, ini diberikan pada umat Israel yang kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, itu kan bangsa yang kemudian bersama dengan Yosua sampai pada masuk tanah terjanji, itu kan sudah beralih generasi. Jadi mereka yang keluar dari Mesir itu tidak satu pun, bahkan sampai Musa pun tidak sampai masuk ke tanah terjanji. Sehingga bangsa yang masuk tanah terjanji adalah keturunan dari generasi yang pertama. Di mana ini mereka lahir dalam perjalanan 40 tahun itu, dan kemudian masuk ke tanah terjanji. Satu pun tidak ada dari Mesir yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah terjanji. Tapi yang masuk tanah terjanji adalah semua yang baru lahir setelah mereka keluar dari Mesir. Jadi satu generasi yang kemudian digantikan oleh generasi baru. Sehingga boleh dikatakan bahwa orang-orang yang ditanyai oleh Yosua adalah bangsa yang memang sejak awal dari kelahirannya mereka dididik oleh Allah. Dalam perjalanan 40 tahun memenggara di padang gurun itu mereka dididik. Dan hasil didikannya bisa kita lihat. Ketika Yosua bertanya, apakah memang kalian sungguh memilih Tuhan Allah untuk kalian sembah? Apa kalian tidak menyembah seperti yang lain? Dewa bangsa Amor dan sebagainya. Mereka dengan teguh mengatakan, jauhlah daripada kami pikiran untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah pada Allah yang lain. Lalu Yosua masih bertanya lagi, tapi kalian kalau mau menyembah Allah itu tidak mudah loh ya. Karena Allah itu bisa pencemburu dan sebagainya. Tapi mereka tetap teguh, tidak, kami tetap akan menyembah Tuhan Allah. Sehingga kemudian dibaruilah ikatan perjanjian antara umat Israel yang waktu itu dibangun oleh Musa ketika di Gunung Sinai itu, setelah keluar dari Mesir, lalu dibarui oleh Yosua ketika mereka masuk ke tanah terjanji sebagai sebuah perjanjian yang dibawa atau diikat dengan generasi baru Israel yang sudah lepas dari generasi sebelumnya yang dari Mesir itu. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan iman di Israel itu betul-betul sesuatu yang utama, dan karena itu bisa kelihatan. Kalau orang sungguh-sungguh dididik dengan baik, maka tentu akan pilihannya juga pilihan yang mantap, yang kuat. Jadi kelihatan dari bangsa Israel. Jika mereka dididik oleh Tuhan sejak awal, maka mereka hasilnya pilihannya akan mantap, tidak akan goyah oleh apapun juga, meskipun dalam padang gurun mereka mengalami banyak kesulitan dan tantangan, tapi karena mereka sudah mengalami juga bagaimana Allah itu selalu menyertai dan selalu menolong mereka, lalu mereka menyatakan bahwa tidak akan pindah ke Allah lain, tidak akan pindah ke lain hati, hanya kepada Allah sajalah kami akan beribadah. Jadi apa yang didengar dari bacaan pertama ini menyadarkan kita bahwa pentingnya pendidikan itu. Oleh karena itu gereja membuka kesempatan dan juga mendorong orang tua untuk sejak kecil, itu bayi sudah dididik dan yang pertama dibaptis dulu ya. Bukan pertama-tama karena kita tidak mau menghargai hak asasi manusia, justru karena kita
melihat bahwa iman itu sesuatu yang penting dan berharga, maka kita tidak coba-coba pada anak. Tapi apa yang kita rasakan sungguh berharga, itulah yang kita berikan sebagai hadiah yang paling utama untuk anak-anak kita, yaitu iman kita. Dan karena itu, ya sejak awal pun dididiklah anak itu dalam tradisi iman yang baik dan benar, supaya nanti mereka menjadi teguh dan kukuh untuk tidak berpaling dari Allah. Nah, kalau kita tidak memahami ini atau melalaikan pendidikan ini, ya jangan memarahi anak atau jangan kemudian heran kalau anak sudah dewasa lalu mulai kemudian ya tidak lagi mau ke gereja, lalu kemudian hidupnya juga tidak jelas dan sebagainya. Itu berarti pendidikan dari awal itu tidak berjalan dengan baik. Nah, karena itu pendidikan itu memang sesuatu yang penting, kan gereja juga punya concern dalam hal pendidikan, karena memang pendidikan itu membuat orang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang kuat, yang tidak akan digoyangkan oleh macam-macam, tapi sungguh bisa memilih. Dan orang yang bisa memilih adalah orang yang sungguh-sungguh manusia. Karena manusia itu kan martabatnya ada pada akal budi dan pada kehendak bebas. Dan itu diwujudkan dengan kemampuan orang memilih dan kemampuan orang untuk mempertanggungjawabkan pilihannya itu. Itu berarti pendidikan sungguh-sungguh kuat. Nah, maka kita diajak untuk selain merenungkan mengapa kita masih menjadi Katolik, kita juga harus melihat bagaimana kalau saya masih jadi Katolik itu sesuatu yang berharga itu saya mau juga tularkan, juga sampaikan, bagikan, sharingkan kepada orang-orang yang paling berharga dalam hidup saya, anak-anak kita misalnya. Bagaimana sejak kecil kita mendidik anak-anak kita dalam tradisi iman yang baik. Karena hanya pada saat anak kecil lah tradisi iman bisa dididik dan ditanamkan di dasar yang kuat. Sebab nanti kalau sudah besar, nggak mungkin kita mengajari lagi. Karena mereka sudah bisa berpikir sendiri. Nah, mereka tidak bisa lagi hanya ikut, tapi ya kita akan lebih sulit lagi nanti. Kalau sudah mereka gede kan kita harus meyakinkan mereka dengan argumen yang... Karena mereka sudah punya pikiran, sudah berpikir. Nah, waktu kecil, pikiran mereka kan belum terbentuk, masih membentuk pikiran. Maka juga saatnya kita membentuk juga apa yang menjadi dasar dari pendidikan mereka agar itu juga membentuk pemikiran mereka. Jadi membentuk supaya mereka punya mental, punya pandangan, paradigma yang berkaitan dengan iman kita. Sebab kalau sejak kecil mereka tidak dididik dalam tradisi iman, ya mereka tumbuh berkembang nanti karakternya atau juga mentalitasnya atau juga paradigmanya tidak akan punya kaitan dengan agama kalau kita nggak dari sejak kecil memperkenalkan mereka pada agama kita, pada gereja kita. Ya. Romo, ada saran apa? Tadi Romo katakan kita mesti mendidik anak-anak secara Katolik dari kecil, bahkan dari bayi. Karena kita, Romo mungkin juga melihat banyak sekali anak-anak aktivis bahkan yang kemudian ketika beranjak mulai remaja atau dewasa mulai pelan-pelan tidak lagi ke misa atau bahkan lalu dengan secara eksplisit bilang saya tidak mau lagi ke Katolik gitu. Nah itu salahnya di manakah atau kekurangannya di manakah Romo menurut Romo? Ya, saya kira itu kekurangannya pasti ada pada pendidikan awal sejak masa kecil yang kita kadang-kadang orang tua tidak menyadari bagaimana harus mendidik anak. Karena seringkali kita mengatakan kita sudah mendidik ketika kita mengajari, menyuruh, menasehati mereka untuk kamu ke gereja, oh kamu harus aktif begini, oh kamu harus doa dan sebagainya. Tapi kan kita lupa, anak kecil itu kan otaknya belum terbentuk atau pemikirannya kan baru bertumbuh. Sehingga dia dalam memahami apa yang menjadi nasihat kita juga belum penuh. Jadi belum bisa memahami sepenuhnya apa yang kita berikan sebagai nasihat, ajaran, dan sebagainya. Maka anak-anak tidak bisa diajari sebenarnya. Anak-anak itu bisanya dididik. Yaitu dengan mereka melihat apa yang kita lakukan. Itulah. Contohnya ya dengan contoh-contoh ya. Jadi kalau mau mendidik bagaimana berdoa ya kita orang tua harus melihat, menunjukkan bagi kita ini berdoa. Ketika anak melihat, oh orang tua saya berdoa, tanpa harus diberi nasihat kamu harus berdoa, mereka akan berdoa. Karena kan idola anak-anak itu kan orang tuanya.
ketika orang tua berkata kurang melakukan A, ya mereka akan berbuat apa yang dilakukan oleh orang tua. Anak-anak itu kan observer yang jeli akan tingkah laku kita orang dewasa. Karena kan mereka sedang mau jadi orang dewasa, mereka lihat betul-betul apa yang dilakukan orang dewasa. Maka mereka melakukan apa yang dilihat, bukan melakukan apa yang didengar, apa yang didapat dari nasihat, tidak. Tapi mereka melihat apa yang dilihatnya itu yang akan mereka lakukan. Dan kita kan bisa saja mengatakan, Romo, saya kan nggak pernah ngajari anak saya berbohong. Ya memang, nggak ada orang tua mengatakan, kamu bohong, atau nggak ada. Tapi apa yang kita lakukan, ya mungkin membuat anak lalu belajar berbohong. Misalnya saja, kalau ibu bawa anak sedang belanja ke pasar atau ke mall, ya, anak kan pasti lihat, ada mainan bagus. Wah, ada makanan yang enak, kan pasti minta tuh, Bu, minta belikan mainan atau minta belikan makanan. Ya, kita biasanya karena kalau nggak ada yang kita alokasikan untuk beli makanan atau mainan, kan kita mengatakan, nggak ada uang. Gitu. Dengan gampang kita mengatakan, nggak ada duit, nak. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika sudah habis belanja, kita sudah beli macam-macam, lalu kita keluarkan duit kita, ya, uang kita. Anak kan lihat, tadi bilang nggak ada duit. Ini kok ada. Jadi anak belajar berbohong dari apa yang kita lakukan. Mungkin kita tidak sadar, tapi itulah yang anak lihat dan anak pelajari. Maka ya mendidik itu pertama-tama adalah dengan teladan. Dengan tingkah laku yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita, dan itulah yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, kalau sejak kecil mereka terbentuk bahwa menjadi dewasa itu akan selalu berdoa, atau menjadi dewasa itu seperti orang tua yang mereka lihat akan selalu damai. Ya, mereka pasti akan di dalam benak mereka, mentalitas mereka, itu yang menjadi nilai mereka. Nanti soal dewasa, saya harus berdoa, saya harus juga menjadi damai, seperti yang saya lihat dari orang tua saya. Kalau anak-anak melihat orang tuanya hanya bertengkar terus, ya di sini orang dewasa nanti hanya bertengkar, berkonflik terus. Nah, kalau nggak konflik rasanya nggak jadi dewasa. Nah, gitu kan begitu. Jadi anak itu merasa dewasa ketika dia melihat bagaimana orang dewasa dulu waktu dilihatnya waktu masih kecil itu. Jadi mendidik itu dengan contoh gitu, dengan contoh dan teladan. Karena nyuruh-nyuruh aja. Iya, dengan teladan itu kita melibatkan anak sebenarnya. Kalau menyuruh itu kan kita memaksa anak sebenarnya. Tapi kalau kita beri contoh, kita melibatkan anak-anak untuk bersama-sama kita melakukan hal yang baik dan benar. Maka itulah yang dilakukan oleh orang Israel, memberi teladan. Maka orang Israel itu kan biasanya mengajak anak. Yesus umur 12 tahun diajak untuk ke Bait Allah. Jadi setiap upacara ibadah itu anak juga diikut sertakan. Nah, maka kita juga bagaimana melibatkan anak dalam ibadah, dalam kegiatan-kegiatan yang baik, itulah pendidikan yang sebenarnya untuk anak-anak kita. Dan itu tidak mulai di waktu mereka lahir saja, jauh waktu di kandungan pun sudah harus dididik dengan ibunya, bagaimana perasaan ibu kan bersambung dengan anaknya loh. Itu juga kalau ibunya selalu bersyukur, ya anaknya akan belajar bersyukur waktu di dalam kandungan. Dan waktu lahir, ya kemudian tetap merasakan lingkungan keluarganya yang menjadi tempat pendidikan yang utama dan pertama. Baik, terima kasih Romo untuk pendalamannya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita sudah mendapatkan dari Romo Ferry pendalaman di sesi yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini, masih bersama dengan Romo Thomas Ferry Soeharto OFM dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing iman, bisa disampaikan ke email atau ke nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan lagi pembahasan bacaan-bacaan pada hari ini. Romo Ferry, silahkan Romo, ada pengajaran apa Romo dari bacaan Injil mungkin ya Romo? Baik, ya bacaan pertama dan baca Injil kiranya memberi satu nilai yang sama, penegasan yang sama, yaitu tentang bagaimana kita dengan anak-anak kita. Bacaan Injil dengan jelas menunjukkan bagaimana Yesus sendiri meminta kepada para rasulnya untuk tidak menghalang-halangi anak-anak itu
atau menghalang-halangi orang tua yang datang membawa anak-anaknya kepadanya. Biarkanlah anak itu jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Nah, kiranya orang tua membawa anak-anak datang kepada Yesus itu bukan hanya ya menarik mereka ke gereja, tapi seperti tadi mendidik anak-anak itu dengan teladan yang melibatkan mereka kepada kebaikan. Itulah sebenarnya inti dari membawa anak-anak kepada Yesus. Jadi bukannya soal datang ke gereja secara fisik, tapi tentu saja secara rohani. Rohani, jiwa, batin yang semakin dekat dengan Yesus, semakin dekat dengan kebaikan dengan cara mendidik mereka dalam kebaikan. Dengan teladan kita yang baik, membuat anak-anak lalu terlibat untuk mau jadi baik, dan lalu kemudian menjadi pribadi yang baik, kan pribadi yang bersatu dengan Tuhan Sang Kebaikan itu sendiri. Ya. Dan karena itu lalu Tuhan pun memberkati mereka. Nah, kata berkat itu kan sebenarnya penyertaan ilahi. Jadi Tuhan memberkatimu artinya Tuhan menyertaimu. Tuhan bersatu denganmu. Itu kan yang paling kita dambakan. Karena keselamatan tak lain dan tak bukan adalah kesatuan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita selalu disertai Tuhan, itulah kita selamat. Kita disertai Tuhan, itulah kita diberkati. Itulah berkat. Yaitu kita selalu disertai Tuhan. Karena kalau kita bersatu dengan Tuhan, apa yang bisa kita takutkan? Apa yang harus kita takutkan? Nggak ada lagi yang kita takutkan. Karena semua ada Tuhan. Ya. Jadi keselamatan itu adalah karena kita bersatu dengan Tuhan. Dan itulah berkat. Jadi Yesus sendiri menunjukkan bagaimana kita diminta untuk sedini mungkin sejak anak-anak itu dibawa kepada Dia. Supaya ada kesatuan, ada berkat Yesus yang menyertai anak-anak itu. Jadi sejalan dengan bacaan pertama di mana bangsa Israel karena pendidikan yang kuat, mereka lalu teguh dalam iman, tidak akan beralih kepada Allah yang lain. Nah, demikian juga kalau sejak anak-anak orang tua selalu membawa mereka kepada Yesus, maka pasti sampai dewasa anak-anak pasti tidak akan berpaling dari Yesus, tetapi akan memilih Yesus di atas segala-galanya, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan seberat apapun, mereka tetap akan memilih Yesus. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh mengantar anak-anak pada Yesus atau seperti para rasul, kita justru menghalang-halangi. Nah, kalau kita teladannya tidak selaras dengan apa yang kita imani, kan kita menghalang-halangi anak-anak. Misalnya saja, kita selalu mengajar pada anak, jadilah, kita ini harus baik, harus selalu berdoa. Tapi kita nggak pernah berdoa, atau nggak pernah menunjukkan pada anak, atau mengajak anak untuk berdoa. Nah, itu kan kita sebenarnya menghalang-halangi. Anak yang tadinya mendengarkan, sudah berusaha untuk memahami, tapi kemudian lihat contohnya kok beda jauh. Nah, lalu mereka tidak lagi merasa doa itu menjadi sesuatu yang penting, karena lihat orang tuanya juga nggak berdoa. Nah, seringkali kita kan hanya pintar mengajari, pintar memerintah, pintar menyuruh, tapi nggak melakukan apa-apa. Sehingga ya percuma saja segala suruhan kita atau perintah kita. Karena tidak akan membekas pada anak-anak, dan anak-anak justru akan dihalang-halangi. Ya, karena ketika mereka mau berbuat baik, mereka lihat, kok malah orang tua lain. Ya, mereka merasa, enggak lah, ini bukan orang dewasa. Orang dewasa itu hanya omong saja, tidak melakukan sesuatu, itu orang dewasa. Nah, kan kalau lihat orang tua begitu, jadi mereka belajar begitu. Itu kan malah sebenarnya kita menghalang-halangi mereka untuk sampai kepada Yesus. Jadi itulah yang menjadi kesadaran kita. Mari kita bawa anak-anak kita pada Yesus dengan cara teladan lagi. Jangan sampai teladan kita atau tingkah laku kita yang malah menghalangi mereka karena tidak selaras dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita katakan. Jadi kita harus belajar juga menjadi orang tua yang benar, yang bisa ngasih teladan yang baik ya Romo ya. Jadi orang tua benar dulu, baru kemudian bisa menunjukkan pada anak kebenaran itu sendiri ya. Iya. Romo, di sini kan ada kata-kata sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga. Mungkin ini bisa menjadi apa ya Romo, acuankah gitu buat kita. Nah, tapi kira-kira seperti apa orang-orang yang disebutkan oleh Tuhan di sini, Romo? Iya. Karena hubungan antara kita dengan Allah itu kan hubungan anak-anak tuh. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika kita menyadari
status kita sebagai anak itulah maka kita sungguh-sungguh berkaitan dengan Tuhan Allah, karena kita adalah anak-anak Allah yang empunya kerajaan Allah. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, menjadi empunya kerajaan Allah kalau kita menyadari status kita sebagai anak-anak tadi, anak-anak Allah. Jadi Yesus juga menunjukkan anak-anak itu sebagai lambang dari inilah status kita sebenarnya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita menjadi pemilik kerajaan Allah, empunya kerajaan Allah, kalau kita sungguh menyadari bahwa kita adalah anak-anak. Jadi anak-anak tentu saja pribadi yang tergantung pada Allah, pribadi yang sungguh-sungguh semuanya terarah pada Allah. Seperti anak-anak kan tadi, pendidikan anak kan juga terarah pada orang tuanya. Tuh. Apa yang mereka lihat dari orang tua itu mereka lakukan. Yeah. Jadi sifat anak-anak yang selalu mengarah pada orang tuanya. Nah kalau kita sungguh anak-anak Allah, seharusnya kita selalu mengarah pada Allah sebagai Bapa kita. Jadi semua yang sungguh-sungguh mengarahkan hatinya kepada Allah sebagai Bapaknya adalah anak-anak Allah. Dan karena itu menjadi pewaris kerajaan Allah yang empunya kerajaan Allah. Maka ya kita juga sebagai orang meskipun sudah tua harus menyadari bahwa kita sepenuhnya dan selamanya adalah anak-anak. Dan harus menjadi anak-anak ketika kita seluruhnya terarah kepada Tuhan Allah sebagai Bapa kita. Dan inilah kunci kekudusan. Kalau kita mendengar apa yang menjadi ensiklik Paus Fransiskus Exsultate et Gaudete tentang kekudusan sehari-hari, kan dikatakan bahwa kekudusan tidak dicapai dengan kita doa sepanjang hari, tapi melalui pekerjaan hidup kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita menjadi guru, menjadi orang tua, menjadi ibu, menjadi bapak, menjadi ya pekerja dan sebagainya, tapi dengan hati yang terarah dan terbuka kepada Allah. Jadi keterarahan itu membuat kita menjadi anak-anak Allah. Lalu itulah yang membuat kita sampai kepada kekudusan. Jadi terbuka pada Allah itu yang pertama-tama adalah orang pasti mencari apa kehendak Allah, bukan kehendak saya sendiri. Jadi kalau saya namanya terbuka pada Allah, berarti saya dalam setiap peristiwa hidup saya sehari-hari, itu saya selalu mencari apa sih kehendak Allah bagi saya. Nah, kalau Fransiskus Asisi kan selalu bertanya, Lord, what do you want me to do? Tuhan, apa sih yang Engkau kehendaki aku lakukan, aku perbuat dalam setiap tindakan hidup sehari-hari. Maka tidak mencari pertama keuntungan saya, keinginan saya, kesenangan saya, atau ego saya. Nah itu kan keperjuangan kita. Menjadi kudus adalah bahwa semuanya kita arahkan kepada Allah dan bukan kepada kita sendiri. Dosa itu kan kalau semua mengarah pada di sini, maka dosa. Kebaikan itu kalau iya. Jadi yang kudus itu kalau kita arah pada Tuhan, dosa itu kalau terarah pada diri sendiri. Nah, itu saja. Perjuangan kita akan selalu begitu. Dan itu tidak gampang, karena kadang-kadang kita merasa sudah mengarah pada Allah, ternyata sebenarnya yang terjadi kita hanya ikut ego kita. Ya. Banyak loh pelayan-pelayan rohani yang begitu. Orang yang aktif-aktif di gereja, aktivis di gereja, merasa seolah-olah dengan keaktifan saya, dengan saya sudah melayani, bahkan ada yang melayani tidak sampai tidak sempat pulang ke rumah. Kadang-kadang ada yang hari Minggu tuh dari pagi sampai malam di gereja terus. Ya. Tapi begitu pelayanannya itu tidak mendapat pujian, begitu pelayanannya tidak dipahami oleh orang lain, begitu pelayanannya dikritik oleh orang lain, lalu mulai merasa, wah kamu tuh tentang tidak lihat saya sudah sepanjang hari di sini, sudah berkorban banyak sekali, gitu tidak pernah diberi pujian, tidak di ini, wah lalu putus asa, patah semangat, terus pergi, mengundurkan diri, hilang tanpa berita, macam-macam. Itu kan berarti kan selama ini kan tidak pernah melayani sebenarnya, tidak pernah melayani Tuhan, melayani diri sendiri padahal. Hal yang seolah-olah itu sungguh-sungguh diarahkan pada Tuhan, hanya oleh kecil menjadi petunjuk bahwa oh ternyata tidak sedang mengarahkan pada Tuhan, tapi mungkin sepenuhnya terarah pada diri sendiri. Nah, itu tidak gampang. Iya. Baik, terima kasih Romo. Romo, sebelum kita menutup, apakah boleh Romo kasih benang merah dari bacaan pertama dan bacaan Injil Romo? Baik, jadi saudara-saudari, para sahabat Was Rohani Katolik, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa mengapa kita masih menjadi Katolik atau mengapa kita masih menyembah Tuhan Allah, ya kiranya
Kalau kita sungguh masih menyembah Tuhan Allah, semoga itu karena kita sungguh-sungguh mau menjadi anak-anak Allah. Orang yang sungguh terarah kepada Allah, dan itu baru bisa kita lakukan dengan tetap memilih Allah, yang terjadi karena kita mengalami didikan Allah. Dari sejak awal sampai akhir, kita sungguh dididik oleh Allah dan terarah pada Allah, sehingga kemudian kita sungguh menjadi anak-anak Allah yang mempunyai harapan bahwa kita mendapatkan kerajaan Allah nantinya, menjadi pewaris kerajaan Allah. Amin, semoga ya Romo. Baik, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa penutup dan nanti mohon berkat dari Romo. Silakan Romo. Baik, saudara-saudari, mari kita akhiri perlindungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, terima kasih, kami bersyukur karena kami telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu, dan kami Kau beri teladan Yesus Kristus Putra-Mu sebagai saudara kami yang pertama, yang sulung, yang menjadi teladan bagaimana kami bisa menjadi anak yang baik bagi-Mu, dan Engkau menjadi Bapa kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, seringkali meskipun kami mengakui dan bahkan menyatakan diri sebagai anak-anak-Mu, tapi kadang kami tidak mencari kehendak-Mu, tapi masih mencari kehendak kami, keuntungan kami, kesenangan kami, sehingga kami banyak jatuh dalam dosa karena tidak sungguh menjadi anak-anak-Mu, tetapi hanya menjadi anak kami sendiri atau anak setan ataupun orang yang tidak terarah padamu dan hanya menyebut saja, tetapi kemudian kami sama sekali tidak menunjukkan keputraan atau posisi atau juga sifat dan harkat kami sebagai anak-anak. Kami merasa diri menjadi orang yang lebih tahu dengan tidak mau mengikuti kehendak-Mu dan memahami serta melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu. Maka ya Tuhan, semoga melalui sabda hari ini kami sungguh Kau bangun untuk menjadi anak-anak yang baik dan benar, yaitu yang selalu terarah dan terbuka padamu, belajar dari kehendak-Mu melalui peristiwa-peristiwa, juga terutama peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami, peristiwa yang mengecewakan, yang justru harus kami syukuri karena itu membuat kami terdidik untuk terlatih untuk sungguh-sungguh mencari kehendak-Mu dan bukan mencari kehendak sendiri, dan sungguh-sungguh kami menjadi anak-anak-Mu dan tidak menjadi anak yang lain, sehingga kami sungguh terbuka untuk selalu mencari kekudusan dan pulih berbahagia dalam persatuan kami dengan-Mu sebagai sumber kebahagiaan dan kesejahteraan kami. Maka ya Tuhan, semoga seluruh hidup kami selalu terarah padamu, dan itulah jalan kekudusan kami untuk semakin bersatu dengan-Mu, yang kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga seluruh hidup, pekerjaan, perjuangan, pelayanan, keluarga dan kerabat kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Semoga kita menjadi anak-anak Allah terus Romo. Semoga Tuhan memberkati juga tugas dan pelayanan Romo. Terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung acara ini. Kita akan berjumpa lagi nanti di edisi yang berikutnya. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.